Hai para netizen, sekarang kita ada Toyota Prius generasi kedua tahun 2009. Yuk kita masuk aja. Ini kuncinya seperti ini, dia sudah menggunakan smart key, cuma ini tombolnya ada yang hilang ya. Dan emang sih dia walaupun udah smart key, jadi dia belum mempunyai smart access. Jadi sama seperti Rush tipe G. Dan di bagian interior nih bisa dilihat dia joknya fabric warna abu-abu dan ada buat nih ya, buat head adjuster, recline dan slidingnya dari sini. Dan untuk menyalakan mesin kita harus slotin kuncinya di bagian lubang itu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah di dalam dan karena tadi sudah kita masukin kuncinya, cukup kita injek rem aja dan tekan tombol power yang ada di sebelah kanan ini untuk menyalakan mobilnya. Oke, ini mobilnya udah nyala kayaknya ya. Sunyi sekali karena ini emang mobilnya sangat sepi. Jadi emang sekarang lagi di mode baterai ya, karena bisa didengar sendiri ini hampir nggak ada suara mesin. Yang paling kedengaran itu cuma suara AC. Jadi ini senyap banget ya. Oke, sekarang kita lihat interior dulu. Kita mulai dari setir. Ini setirnya basic ya, jadi nggak ada bentuk yang aneh-aneh. Jadi bulat biasa gini doang. Ini juga belum dilapis kulit. Dan untuk pengaturannya dia bisa tilt dan baru tilt aja, belum bisa teleskopik. Dan dia juga punya beberapa tombol ya di sebelah kiri ini untuk audio steering switch, di sini untuk ganti mode, dan ini untuk skip track. Dan di bagian bawah ini seperti Toyota Camry yang udah pernah gue review juga, dia ada buat ngatur temperatur AC dari setir. Jadi kita nggak perlu mencet-pencet di bagian dashboard, cukup kita pencet sini aja untuk ngatur temperatur, mode AC dan auto climate, sirkulasi udara, sama untuk menyalakan defogger belakang dan defroster depan. Jadi unik ya. Terus di bagian belakang setir ini ada tuas untuk lampu. Dia ada lampu senja, lampu utama, dan auto. Sama di sini ada buat fog lamp. Di sebelah kiri ada buat wiper depan, intermittent timer juga, dan ada untuk wiper belakangnya. Terus di bagian samping sini ada ventilasi AC yang bentuknya vertikal. Tadi ada tombol power. Di sini ada slot untuk kuncinya. Dan di bagian sini ada buat pembuka kap mesin. Terus di sini ada buat handle chrome, dan di bagian sini ini mungkin kelihatannya plastik keras ya, tapi ini soft touch, ini empuk banget. Dan di bagian sini ada buat spion, ada buat window lock, central locking, dan power window yang semuanya sudah all auto ya, ada tulisannya di sini. Terus di sini ada cup holder dan door pocket, ada speaker. Kita buka kap mesinnya dulu, dan di bawah sini ada paddle lamp. Terus di sini ada Twitter. Dan di bagian sini kita bisa lihat ya, ada speedometer yang ada efek 3D-nya gitu. Jadi dia jauh banget di dashboard ujung, dan dia juga ada, karena ada 3D efeknya itu jadi makin mendelep lagi si speedometernya. Di sebelah kiri ada buat gear indicator, di tengahnya ada speedo, di paling kanan atas itu untuk fuel gauge, dan di kanan bawah itu untuk trip dan odometer yang bisa diatur dari sini. Trip dan odonya udah 112.000. Dan untuk posisi persnelingnya ada di sini ya. Jadi dia seperti mobil-mobil hybrid, dia shifternya itu elektronik. Kita cukup injak rem dan geser tuas ini ke posisi kita mau. Jadi kalau misalnya kita mau ke N, itu kita geser ke kanan, kita tahan. Dan untuk ke netral itu kita ke kanan bawah. Untuk B itu mode brake regen, itu dorong ke bawah. Dan untuk ke mundur itu kita dorong ke kanan atas. Nanti kalau kita udah masuk gigi mundur, dia ada reverse beepernya. Dan untuk P tinggal pencet P di sini. Jadi cukup mudah. Untuk parking brake-nya dia model injek ya. Jadi ada di bagian sini. Terus beranjak ke layar tengah sini, dia punya layar infotainment yang cukup lengkap. Di mode ini sekarang kita bisa memantau kondisi mobil ya. Jadi di sini bisa lihat ini ada
gambar baterai, gambar mesin, elektrik motor, dan gambar rodanya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalnya gue injek gas, nah suara kedengeran mesinnya menyala. Jadi dia sekarang posisinya lagi idle, dan kalau misalnya nanti ada panah dari mesin ke baterai, dia akan mencharge si baterai dari tenaga mesin. Dan di bagian sini ada buat instant fuel consumption-nya. Terus di sini ada grafik-grafik kayak gitu. Untuk mode AC dari sini ya, di kanan atas ini bisa kita lihat tuh, ada buat ke arah ke muka dan kaki aja. Terus ada fan speed-nya di sini. Di sini untuk sirkulasi udara. Ini untuk off, auto climate, dan temperaturnya di sini. Dia sudah single zone climate control. Sama di bagian kiri bawah ini ada buat defroster depan dan defogger belakang. Di bawahnya tadi ada tombol buat odometer dan trip. Di sini ada buat brightness instrument, ada tombol hazard, dan di sebelah kirinya ada buat jam digital. Sama di sini ada buat setting, sama di sini untuk mode audionya. Nah, audionya pengaturannya ada di bagian bawah ya. Di sini ada slot untuk CD, dan sini ada buat knob untuk volume yang bisa kita tekan ke dalam buat ini yang ngunci biar nggak frekuensinya nggak berubah. Ada mode AM, FM, disc, dan ini untuk apa ini? Nggak tahu lah apaan. Nah, di sini untuk tuning si radio, dan khas mobil JDM dia frekuensinya dari ini ya, dari 76 sampai 90 MHz. Jadi agak beda sama frekuensi di Indonesia. Terus di bagian bawahnya ada buat tempat penyimpanan yang ukuran single din gitu, dan ini kayak semacam tembus pandang gitu. Jadi agak unik sih ya. Sama di sini ini emang gak ada apa-apa sih ya. Terus untuk di sebelah kiri dia ada glove box dua layer, atas bawah. Dan ini juga soft touch sama seperti panel di dashboard. Terus beranjak ke atas dia ada spion tengah dengan manual dimming. Di bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror, dan lampunya dia terpisah gini seperti di Corolla Altis. Di tengah ada buat naruh kacamata. Terus di sini untuk lampu baca, lampu kabin. Dan sebelah kiri juga sama, ada sun visor dengan vanity mirror dan lampunya juga. Oh, lampu yang sebelah kiri mati. Oh, enggak deh, hidup. Nah, di sebelah kiri juga ada grab handle dan seat belt. Di depan itu juga ada head adjusternya. Dan ini karena si windscreen-nya ini lumayan landai, di bagian sini tuh ada kaca tambahan biar kita tuh nggak terlalu banyak blind spotnya. Oke, sekarang beranjak ke tengah. Di sini ada tempat penyimpanan yang bisa buat naruh HP. Di sini ada cup holder lagi. Di sini ada armrest dengan blue drew. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan nih yang bisa diangkat, tray gitu. Di bawahnya ada power outlet. Dan udah gitu doang. Nah, di bagian depan sini juga ada tempat penyimpanan rahasia ya. Jadi ini cukup kita tarik. Nah, ini tuh ada tempat plastik kayak wadah gitu yang manjang dari depan ke belakang. Dan di bagian sini nih bisa lihat ya, itu di sebelah kiri itu ada semacam flare. Jadi kalau misalnya kita lagi di keadaan darurat, kita bisa nyalain flare-nya. Dan ini ya, memberitahu orang sekitar kalau kita lagi dalam keadaan darurat. Khas mobil JDM. Well, kayaknya untuk di bagian depan cukup segitu aja. Sekarang kita beranjak ke kabin belakang aja, yuk. Oke, sekarang kita mau masuk ke bangku baris kedua. Oke. Ini sekarang gue lagi di belakang posisi nyetir gue. Gue tinggi 167 cm dan ya mirip-mirip sama posisi nyetir teman gue juga. Ini bisa dilihat masih ada 4-5 jari untuk legroom, jadi cukup lega. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket di kiri kanan, sama di bagian belakang konsol box ini ada 2 buah cup holder. Dan untuk sebuah mobil FWD ini agak tinggi ya tunnelingnya, untuk mungkin dia juga ada, selain knalpot ada sesuatu yang bikin lantainya naik, gue juga kurang tahu. Dan di sebelah kanan ada buat grab handle dan coat hook. Di tengah sini ada buat lampu kabin.
Di sebelah kiri juga sama, ada grab handle dan coat hook. Terus di sini juga ada seat belt 3 titik dan 3 buah headrest untuk 3 buah penumpang. Di tengahnya juga ada armrest, tapi emang dia nggak ada cup holder sama sekali, jadi ya udah armrest doang. Dan untuk seat belt tengahnya dia masih udah 3 titik ternyata. Jadi semua penumpang sudah dapat 3-point seat belt. Keren ya. Terus kita lihat ke bagian door trim. Di door trim ini juga sama seperti di bagian depan, ini sama empuknya, jadi ada soft touch. Di bagian kaca belakang juga sudah auto down dan auto up. Di bagian sini aja ada handle chrome, dan di bagian armrest ini juga ada lapisan peluru-pelurunya atau kain, dan ada speaker, cuma dia nggak ada cup holder. Jadi di belakang cup holdernya cuma ada di belakang center konsol ini aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja. Yuk sekarang kita lihat eksteriornya aja yuk. Oke, sekarang kita mau lihat ke engine bay ya. Nah ini dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder dengan mesinnya agak unik ya. Dia menggunakan Atkinson cycle yang khas dipakai atau sering dipakai di mobil-mobil hybrid. Kodenya mirip-mirip seperti Yaris, jadi 1500 cc 1 NZ FXE, jadi ada X-nya di tengah FE, dan tenaganya itu 67 horsepower dan torsi sekitar 110 Nm, tapi digabungin dengan motor listriknya. Ini ada di sebelah sini ya, sebelah kanan mesin, dengan logo khas Toyota Hybrid Synergy Drive. Untuk tenaga motor listrik itu sekitar 76 horsepower dan torsinya yang keren ya, 400 Nm dari 0 rpm. Jadi dari kita mulai nginjek gas itu udah tersedia tuh 400 Nm langsung di kaki kanan kita. Dan pastinya dia tergerak roda depan, transmisinya single speed planetary gear. Oke deh, segitu aja. Nah untuk di bagian depan ini adalah desain dari Toyota Prius ya. Ini salah satu model Prius yang sering kita lihat di jalanan atau film-film Hollywood. Dan di bagian sini ada lampu utama yang menggunakan HID single reflektor, jadi nggak ada proyektor ya. Di bagian atasnya ada lampu sein dan ada lampu senja. Di bagian bawah ada buat fog lamp halogen. Untuk pelek ini bukan pelek standar ya, ini nggak tahu pelek apa sih. Kalau menurut gue ini malah kelihatan kayak pelek Soluna gitu ya. Bannya menggunakan Bridgestone Ecopia EP150 yang berukuran 195/60R16. Dan rem depan juga sudah disc brake. Di bagian fender ada emblem hybrid dan ada lampu sein, tapi bukan di ini ya, bukan di cover spion. Cover spionnya polos. Untuk rem belakang masih tromol. Dan ini lampu belakangnya. Dia ada lampu sein di sini, lampu mundur, dan ada lampu rem. Di belakang sini juga ada emblem Prius dan ada emblem Hybrid Synergy Drive. Untuk lampu remnya ada di bagian atas ya, sama ada buat ini ya, Haemon stop lampnya ada di bagian kayak semacam spoiler ini. Serta dia tuh ada kacanya, ada 2. Di sini ada kaca, di bagian sini juga ada kaca lagi. Jadi kacanya 2 level gitu. Dan ada wiper belakangnya juga. Di bagian atas atap itu ada antena short pull. Untuk bagasinya dia modelnya electric release. Udah agak seret ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini ya agak dangkal ya karena di bagian bawah ada baterai si motor listriknya. Tapi cukup lega ya. Di bagian atas ini juga ada ini nih, parcel shelf yang bisa kita gunakan untuk menutup kargo kita. Terus di bagian bawah lantai bagasi ini ada tempat penyimpanan yang buat toolkit atau segitiga pengaman. Terus di bagian bawah tempat penyimpanan ini lagi ada ban serep yang temporary. Nah, untuk baterai si motor listriknya dia ada di bagian sini ya. Nih, jadi di bagian cover yang nggak bisa dibuka ini ada baterai hybridnya. Dan di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan yang
nggak begitu gede, tapi cukup lah. Dan untuk yang di belakang, di sebelah kanan maksud gue, itu ada tempat penyimpanan untuk aki. Jadi aki yang kayak kita pakai di mobil reguler yang aki 12 volt itu ada di sebelah kanan sini. Dan untuk lampu bagasinya di sebelah kiri. Oke deh, cuma segitu aja sih untuk di bagian bagasi. Well, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Prius generasi kedua kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan untuk informasi dari Yansa Auto ya, by the way ini mobilnya lagi dijual. Harganya 190 juta. Nanti untuk kontak person dari Yansa Autonya itu tinggal lihat di description di bawah aja. Oke deh, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya.